Praise the Lord. Oke, Happy Father's Day. Haleluya. Happy Father's Day buat semua. This is amazing. Tadi saya lihat, oke, semuanya everyone's like, semuanya keren banget hari ini. Semuanya keren banget karena kita nggak selalu melihat apa ya, kayak dressed up seperti ini gitu. Tapi this is special. This is special. Ya, jadi luar biasa. Sekali lagi selamat buat para fathers, para ayah dan juga bukan ayah tentunya, dimanapun saudara, siapapun saudara, selama saudara adalah pria, ya sekali lagi Happy Father's Day. Ya, now mungkin kalau dibilang budaya di Indonesia, kita tidak mengenal Father's Day di Indonesia ya tentunya ya, hanya di negara Barat gitu loh. Hanya di negara Barat. Jadi mungkin kita grow up di Indonesia, kita asing dengan yang namanya Father's Day. Apa sih yang dirayakan dan seterusnya. Tapi ada yang lebih dalam saudara. Maksudnya begini. Mengapa father? Seberapa pentingnya ayah, father, nama disebut father ya. Seberapa pentingnya ayah, dan secara alkitabiah bagaimana pandangan Tuhan terhadap figur seorang ayah. Kita akan belajar lebih dalam hari ini ya. Tapi mungkin tidak terlalu lama karena waktunya terbatas juga. Oke, thank you. Now, begini saudara. Begini, pada saat kita bicara tentang father itu ada connectionnya dengan son. Ayah itu berhubungan sama anak. Ayah. Nah, mengapa demikian? Seperti saudara tahu bahwa Yesus datang, dia memperkenalkan God Allah sebagai Bapa. Cuman Yesus yang bisa. Cuman Yesus, karena dia adalah anak. He is the son. Jadi dia hanya the son yang bisa introduce the father. Ya seperti kita tahu, cuman Yesus. Tapi pertanyaannya mengapa? Mengapa ayah? Seberapa pentingkah sehingga Allah itu memposisikan diri, ini aku bapakmu. I am your father. Pernah terpikir gak saudara? Kalau sampai pencipta langit dan bumi segalanya yang kita tahu, dia memperkenalkan dirinya I am the father, berarti ada yang penting. Ada yang penting tentang father itu, yang kita benar-benar harus tahu. Yang benar-benar kita harus tahu. Kalau saudara yang ikut camp beberapa waktu lalu, mungkin masih ingat. Bahwa jika saudara seorang pria atau seorang laki-laki, saudara membawa, you are carrying the seed of God. Karena multiplikasi penciptaan manusia itu dia melakukan cuma satu kali toh. Betul kan? Saat menciptakan manusia pertama Adam. Kan habis itu dia tidak ambil berdebu tanah lagi dan menciptakan orang kedua, orang ketiga sampai orang kesekian juta, tidak. Tapi diserahkan proses penciptaan multiplikasi manusia kepada manusia itu sendiri. Dan harus ada yang namanya father, because pria yang memiliki seed, benih, bukan wanita. Pria. This is very important. Nah, Alkitab sudah menjelaskan kepada kita bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menurunkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Perhatikan baik-baik, keturunan ilahi. Ya. Kalau Tuhan menciptakan manusia pertama serupa dan segambar, ya saudara ingat kan ya kitab kejadian, serupa dan segambar dirinya sendiri. Maka konsep itu tidak berhenti meskipun dia tidak lagi mengambil debu tanah dan menciptakan manusia dengan tangannya. Tapi diserahkan kepada saudara yang adalah pria. Proses itu tidak berhenti, cuma dipindah tugaskan. Berarti saudara yang pria, saudara bertanggung jawab menciptakan manusia, menciptakan, saya menggunakan tanda kutip, sesuai gambarnya dia, bukan sesuai gambarnya kita. Bukan. Makanya dibilang keturunan ilahi lah yang diharapkan Tuhan. Untuk menghasilkan, menurunkan keturunan ilahi, orangnya harus ilahi. Orangnya harus godly. Karena kalau orangnya tidak godly, keturunannya tidak mungkin godly. Seperti itu. Makanya lahir baru is very important. Ya, lahir baru sangat penting sekali. Dan kalau saudara seorang ayah dan saudara punya anak, mungkin anak masih kecil dan saudara ingat anak saudara, ingat baik-baik itu adalah gambar pencipta, gambar Tuhan. Anakmu, yes. Nah pertanyaannya nanti gedenya jadi apa? Akan ada banyak pertanyaan. Kita bertanggung jawab untuk supaya nanti besarnya dia tetap membawa gambar yang sama pada saat dia diciptakan. Jangan pada saat diciptakan
kita tahu kita menurunkan keturunan ilahi, tapi tiba-tiba something happen di tengah-tengah, sehingga pada saat dia dewasa, yang dibawa, image atau gambar yang dibawa oleh anak tersebut beda. Gitu, berbeda. Jangan sampai terjadi demikian. Nah, setiap kita secara normal, kita nggak usah bicara orang Kristen lah, setiap kita secara normal, seorang ayah, parents lah katakanlah, selalu berharap bahwa anaknya itu nanti tumbuh sedikit banyak mirip dia tuh, mirip saudara, bener kan? Akan sangat menyakitkan, akan sangat menyedihkan jika tiba-tiba suatu saat kita sebagai orang tua melihat anak kita sudah dewasa dan menyadari kok ternyata berbeda dengan harapan kita. Berbeda, kok anakku tidak seperti yang kuharapkan. Nangkep maksudnya saudara? Itu sakitnya, kecewanya, mau diobatin pakai apa coba? Kenapa? The problem is sudah terlanjur besar. Ada seperti missing link di tengah-tengah dari dia lahir waktu masih kecil sampai dia dewasa. Ada yang hilang dari pantauan, ada yang hilang dari pandangan orang tua sehingga besarnya kok jadi kayak gini. Gitu loh. Ya, ini yang harus kita ingat baik-baik. Harus kita ingat. Sayangnya setiap kita, bukan setiap kita, mungkin tidak setiap, tapi kebanyakan dari kita, mari kita jujur, kebanyakan dari kita tidak dibesarkan secara godly. Bener gak? Apakah saudara, mungkin ada ya, saya nggak tahu. Apakah saudara ada yang memiliki punya pengalaman masa kecil saudara dengan orang tua saudara, di mana orang tua saudara adalah orang tua yang godly, perfect parents. Mengajarkan saudara Alkitab dari kecil, mengajarkan firman Tuhan dari kecil, perfect. Mostly tidak begitu ternyata. Mostly kebanyakan dari kita dibesarkan di lingkungan di mana orang tua kita membesarkan kita menurut tradisi mereka dibesarkan. Anggap gak? Sehingga apa yang ada di pikiran mereka itu mereka terapkan kepada kita. Kita jadinya begini, jadinya seperti saudara. Saya pun mengalami demikian. Nah, maksudnya saudara, jadi pattern yang kita terima dari orang tua kita tanpa kita sadari itu akan kita terapkan ke anak-anak kita. Nggak sadar loh itu, tidak sadar. Karena itu satu-satunya referensi yang kita punya, aku digedein gini. Oh berarti sekarang itu saya ulangi kepada anak saya. Wait a minute, itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Let's go back to the manual book. Karena tugas kita adalah menurunkan keturunan ilahi, jadi membesarkannya harus secara ilahi. Nah kalau kita tidak punya referensi karena tidak mengalami dibesarkan secara ilahi, sulit buat kita membesarkan anak-anak kita secara ilahi. Karena kita nggak tahu gimana caranya. Ya, itu yang terjadi saudara, itu yang terjadi. Sehingga kita mendengar kiri kanan depan belakang dan menganggap oh kayaknya ini benar. Cara didikan barat kayaknya gini. Cara didikan timur berbeda. Saudara di Australia, saudara orang timur. Beda kan? Budayanya beda. At that moment yang mana yang benar, yang mana yang mau kita terapkan. Kita akan terus berada di tengah-tengah. Kecuali kita tahu the standard yang benar yang dimaui oleh pencipta kita seperti apa ya. Yang kayak gitu harusnya yang kita pakai. Bisa jadi itu tidak sama dengan pola didik barat. Tidak sama. Tapi kita punya pilihan yang mana yang mau kita pakai untuk membesarkan anak kita. Sehingga dalam prosesnya sampai dia besar, sampai umur sekian belas remaja sampai besar, sampai dia keluar rumah, dia menjadi tetap seseorang yang godly atau ilahi. Itu saudara. Oke, now saya review sedikit dari yang saat itu pernah kita pelajari pada saat camp. Ya, tentunya sebagian besar saudara sudah ikut. Tapi jika saudara tidak ada di sana, ada baiknya kita lihat ini. 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12, tugas seorang ayah. Karena ini Father's Day, jadi mungkin kita banyak belajar tentang ayah dan hubungan ayah dengan anak. Ya, God and Son. Ingat, di perjanjian lama itu tidak muncul. Revelation God sebagai the Father itu tidak muncul, baru di perjanjian baru. Ya, begitu Son-nya muncul, maka ada Father. Sebelum Son-nya ada, Jesus belum muncul, belum ada Son anak, maka Father itu belum diangkat. Figur God as Father itu belum diangkat.
Ya. Nah, mari kita lihat 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Yes. Oke, bahasa Indonesia. Ya, kamu tahu betapa kami, ini Rasul Paulus, betapa kami seperti ayah, bapak terhadap anak-anaknya. Tugasnya nomor 1 apa? Telah menasehati. That's number 1. Telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu. Nomor 2, menguatkan hatimu. Seorang demi seorang. Ayat 12. Dan meminta dengan sangat. 3. Ya. Menasehati nomor 1, menguatkan hati nomor 3, meminta dengan sangat. Ya. Menasehati, apa itu menasehati? Ini belum selesai ya. Saya potong dulu. Menasehati adalah memberikan arahan, memberikan guide, dan jangan lupa memberikan ajaran. Nah, kita sudah belajar bahwa suami, father adalah kepala di dalam keluarga. Kepala itu harus jadi sumber ajaran. Jadi jika saudara ayah, saudara harus mengajarkan something buat anak saudara. Ya, sebentar, ini bukan hanya gini. Kadang kita berpikir begitu kita dengar kata ayah atau bapak, father, kita berpikir bahwa itu hanya predikat tersebut hanya disandang oleh seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak. No, tidak. Kata father, Abba, aslinya Abba, itu memiliki deeper meaning, bukan cuma bahwa seorang yang telah menikah dan memiliki keturunan sehingga ada orang yang memanggil dia ayah. Tidak seperti itu. As long as you are a male, engkau seorang pria, engkau berpotensi menjadi ayah. Meskipun engkau belum menikah, meskipun engkau telah menikah tapi tidak punya anak jasmani. Karena kata ayah, Abba itu originally meaningnya itu yang paling dalam adalah as source, sumber. Source, sustainer, provider. Itu Bapa, Abba, source, sumber. Jadi siapapun saudara, meskipun saudara belum menikah, atau baru akan menikah, atau sudah menikah belum punya anak, begitu saudara ada di posisi sebagai provider atau guide atau teacher mengajarkan something, at that moment, saudara adalah father. Nah, konteksnya di sini nomor 1 tadi kita lihat adalah menasehati, adalah memberi guide, memberikan ajaran, memberikan arahan. Jadi sekali lagi ayah harus menjadi sumber ajaran. Pertanyaannya yang mau diajarkan apa? Sekali lagi tadi, the problem is seringkali kita hanya mengajarkan sesuatu yang kita pernah terima. Betul kan? Referensi kita cuman itu. Jadi penting sekali kita buka Alkitab kita dan lihat the right reference. Firman Tuhan. Dan itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, secara budaya dalam pada saat itu budaya Yahudi Israel, anak umur 4 tahun sudah dibacain hukum Taurat. Oh yes, wajib, nggak ada bisa ditawar, tidak bisa. 4 years old, gitu loh. Karena mereka tahu, renungkan firman itu siang dan malam, ucapkan, ceritakan, ajarkan, terus dari generasi ke generasi. There is something serious. Nomor 1 tadi ya menasihati, nomor 2 menguatkan hati. Oh sebentar, sebelum masuk ke nomor 2, menasihati. Ada problem begini saudara. Jika ayah dan anak beda budaya. Ingat, sumber ajaran ayah ya. Tapi the problem is, kita hidup di negara barat. Tapi kita orang timur. Kita orang Indonesia, kita hidup di negara barat. Anak kita, kalau anak saudara lahir di sini atau besar di sini, dia akan tumbuh berkoneksi dengan budaya barat. Sampai satu titik akan terjadi perbedaan budaya, ayahnya begini, anaknya begini. Anaknya western, ayahnya east. Beberapa dari saudara sudah mengalami. Pada saat itu terjadi, when that happens, bukan if, when that happens, yang mana yang harus diikuti? This is serious saudara. Mereka sekolah di barat, teman-temannya barat. Saudara timur, orang Indonesia. Beda toh, beda. Yang mana yang mesti diikuti? Tidak mudah. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita tidak bisa cuma berpikir simple. Ya ini kan negara barat, mari kita ikuti mereka. Tidak bisa. Sekali lagi, belum tentu betul budaya yang itu. Belum tentu betul. Open your manual book, open your Bible. Seperti itulah yang harus kita ajarkan. Tapi ada masanya, usia sekian sampai sekian mereka masih bisa atau masih gampang diajari, diberi referensi.
Tapi kalau masa itu hilang atau kelewat atau terlanjur diisi oleh budaya barat, nanti begitu kita mau isi udah nggak bisa karena terlambat. Ya, penting sekali. Nomor satu. Yang kedua, menguatkan hati tadi ya. Ya, tadi satu, menasihati, menguatkan hati ya, dalam memberikan penghiburan, comfort, memberi rasa secure. Pada saat anak kita mengalami sesuatu down atau apa, itulah tugas saya. Saya harus cepat, saudara. Yang ketiga, meminta dengan sangat. Ini mungkin yang paling sulit. Meminta dengan sangat kan di dalamnya adalah men-set standar di dalam keluarga. Men-set aturan, men-set dan mengkoreksi dan mendisiplin. Mengkoreksi dan mendisiplin. Nggak gampang. Mengkoreksi dan mendisiplin tidak mudah. Oke? Jika ada sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan, jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Harus dikoreksi atau didisiplin. Oke, nah kita akan lihat di Alkitab beberapa contoh. Mostly dari perjanjian lama. Nah, Alkitab is amazing karena banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, dari mulai Abraham, mungkin Musa, mungkin Daud, mungkin Yusuf, orang-orang di perjanjian lama yang luar biasa. Nah, tapi kalau saudara lihat di Alkitab, beberapa orang-orang tersebut dicatat, ceritanya direkam di dalam Alkitab, ternyata tidak semuanya untuk diikuti, ada beberapa untuk dihindari. Ya, jadi apa adanya, Alkitab membeberkan, menyodorkan apa adanya. Gagal is gagal, berhasil is berhasil. Sehingga kita belajar di dalam Alkitab, kita tahu oh yang ini harus saya ikuti, yang ini jangan, tapi semuanya dicatat di Alkitab. Oke, saya ambil contoh. Oke, kita akan ambil contoh beberapa hal. Nomor satu, Abraham. Mungkin yang kita ambil contoh nomor satu adalah cerita tentang Abraham. Saudara tahu persis ya, Abraham. Abraham bahkan dikenal sebagai bapa, the father of faith, bapa orang beriman, the father of faith. Ya, kalau dalam budaya Israel terkenal sekali Abraham, sangat dihormati. The father of faith, dia terkenal berarti karena imannya. Tapi apakah dia sempurna? Tidak ternyata. Oke, kita lihat nomor satu. Nanti kita akan lihat dan kita akan membandingkan apa sih, seperti apa nih orang. Oke, Kejadian 22 ayat 6 sampai 8. Kita tahu cerita yang terkenal adalah saat Tuhan berkata kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya. Berarti anaknya harus mati tuh, dikorbankan. Kita lihat Kejadian 22 ayat 6 sampai 8. Lalu Abraham ini pada saat dia berjalan ke atas gunung mau mengorbankan anaknya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Memikulkannya ke atas bahu Ishak. Perhatikan, berarti kira-kira umur berapa sih Ishak? 5 tahun? Tidak. Pasti lebih besar. 10 tahun? Mungkin tidak, mungkin lebih besar. Kenapa? Karena dia sudah bisa memikul kayu naik gunung. That's the clue. Ishaknya udah remaja mungkin. Lihat. Memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat berikutnya please. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Pertanyaannya perhatikan, si anak nanya sama bapaknya, di mana kurban bakaran? Berarti apa saudara? Berarti dia sudah pernah melihat apa yang dilakukan ayahnya pada saat ayahnya membawa kurban buat Tuhan. Ini bukan yang pertama. Dari sini kita tahu, dia sudah tahu. Si Ishak sudah pernah tahu. Sehingga dia tahu, oke, ini akan kurban bakaran berarti harus ada kurbannya. Maka dia bertanya sama ayahnya. Itu menunjukkan dia sudah tahu. Atau mungkin Abraham sudah pernah mengajarkannya kepada si Ishak. Ya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini yang satu yang perlu kita pelajari. Abraham mengajarkan sesuatu kepada anaknya Ishak. Sehingga dia tahu. Dia tahu maksudnya apa untuk naik ke atas gunung membawa kurban bakaran. Ya, mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Berarti dia diajarin. Ada sesuatu yang diajarkan kepada dia oleh ayahnya. Ya, tapi sekarang kita lihat contoh lain. Kejadian 19 ayat 12 ayat dan 14. 12 sampai 14. Kejadian 19 ayat 12 sampai 14. Nah, saudara tahu cerita Lot, Sodom dan Gomora dihancurkan. Lot itu tinggal di kota itu toh. Ya, suatu saat
didatangi malaikat dan dibilang, ayo cepetan pergi, ini kota mau dihancurkan. Nah ini ceritanya. Kejadian 19 ayat 12-14. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, kedua orang itu malaikat. Malaikat mendatangi Lot memberi pesan, kamu harus cepat-cepat keluar. Lihat, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini. Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Mengapa? Sebab kami, malaikat itu berkata, akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Mau dihancurin kotanya, tapi mau diselamatkan Lotnya. Tapi bukan cuma dia, tapi sanak saudaranya juga mau ikut diselamatkan. Nah ayat selanjutnya, ternyata lihat. Ayat selanjutnya boleh. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Nah ini yang aneh. Tetapi perhatikan saudara. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Dalam bahasa Inggris bagus dibilang, he seemed to be joking. Bayangkan saudara, dalam keadaan kritis, dibilang, ayo kita harus keluar, sebentar lagi kota ini dihancurkan. Anak menantunya bilang, bercanda. Come on, bercanda dia. Kok bisa gitu? Ada sesuatu yang hilang. Bahkan di saat kritis, sesuatu yang diberikan pesan langsung dari surga. Gak dipercaya. Bahkan dikira bercanda. Terlambat. Anaknya sudah besar. Terlambat. Ada sesuatu yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Ya. Lalu, contoh lain masih dari Abraham. Saudara ingat, sehebat-hebatnya Abraham kita tahu dia pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Apa itu? Dia berbohong tentang istrinya. Ya, ingat ya. Dia berbohong tentang istrinya, tidak satu kali, dua kali dia berbohong. Dia sampai ke sebuah tempat, ya. Yang pertama dia sampai ke Mesir, ya. Lalu yang kedua sampai di daerah orang Filistin. Di kejadian 12 dan kejadian 20. Dia berbohong tentang istrinya. Dia bilang sama istrinya Sarah, nanti kalau orang tanya bilang kamu saudaraku. Karena dia takut mati, basically dia takut. Orang akan membunuh dia dan untuk mengambil istrinya. Ingat cerita itu saudara, ya. 2 kali Abraham berbohong tentang istrinya. 2 kali. Yang anehnya apa? Ishak melakukan hal yang sama. Ishak juga melakukan yang sama. Di daerah yang sama pula. Ishak. Tapi yang lebih aneh, pada saat Abraham melakukan kebohongan itu, Ishaknya kan belum lahir. Belum lahir si Ishak. Dari mana? Dari mana dia punya ide untuk meniru apa yang dibuat ayahnya? Dia melakukan yang sama. Dia berbohong tentang istrinya. Belum lahir padahal. Apakah dari hamba-hambanya yang menceritakan kepada Ishak, nah, tahu nggak papamu dulu pernah begini-begini? Kelihatannya itu ide bagus untuk ditiru sama Ishak. Kita nggak tahu, Alkitab tidak menyebutkan itu. But the thing is this, ingat saudara, sesuatu yang kita lakukan itu bisa memiliki pengaruh sampai keturunan kita. Waktu camp saya jelaskan begini. Bapak, father, if you are a father, jika engkau ayah, hubunganmu sama Tuhan tidak main-main. Karena apa yang terjadi padamu, anakmu akan terpengaruh. Ini belum lahir loh, si Ishak. Belum lahir. Tapi akhirnya dia meniru apa yang dibuat ayahnya. Yang ini jangan ditiru kan. Yang tadi bagus tuh. Waktu dipanggulkan kayu, berarti anaknya tahu, berarti dia mengajarkan sesuatu. Tapi yang ini sesuatu yang untuk dihindari. Ada lagi contoh masih tentang Abraham. Suatu saat mereka dijanjikan Tuhan untuk menerima anak, tapi sudah menunggu sekian tahun, lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun, anak yang dijanjikan tidak kunjung datang. Lalu istrinya Abraham, Sarah atau Sarai saat itu, ya, mengusulkan, gimana kalau kamu supaya aku punya anak, ini dikasih hambanya Hagar. Saudara tahu ceritanya ya? Ya akhirnya muncullah Ismail. Gara-gara itu kita punya problem sampai sekarang.
Bukankah harusnya Abraham rebuke istrinya? Hush, kamu ini sembarangan. Mestinya gitu toh. Tapi dia tidak melakukannya. Adam, kalau saudara ingat, pertama di Taman Eden. Pada saat ditawarkan buah oleh istrinya, nih makan. Harusnya ya tanya dulu, kamu dapat dari mana buah itu? Buah apa yang kamu pegang itu? Tanya dulu, karena Tuhan pernah ngomong sama dia, semua pohon boleh kamu makan buahnya kecuali yang satu itu. Dia tidak tanya, begitu ditawarkan, ambil, makan. Gitu. Ya, mirip-mirip kejadiannya. Yang itu jangan ditiru. Ya. Dibilang kegagalan, mungkin sebuah kegagalan. Contoh lain dari Adam. Sekarang kita lihat Adam. Seorang ayah yang pertama di Alkitab, ya tentunya Adam, manusia pertama. Kita tahu dia punya 2 anak, Kain dan Habel. Betul kan? Apa yang terjadi? Pembunuhan pertama terjadi, Kain membunuh Habel. Gara-gara apa? Gara-gara worship. Persembahan yang kakaknya tidak diterima oleh Tuhan, persembahan adiknya diterima. Saudara mungkin pernah dengar cerita bahwa, oh kenapa persembahan Habel diterima? Karena persembahan dia baik, persembahan Kain tidak baik. Kita pernah dengar cerita itu, tapi Alkitab nggak ngomong gitu. Satu-satunya clue adalah apa? Yang dipersembahkan si Habel adalah hewan terbaik. Yang dipersembahkan Kain adalah hasil bumi. Hasil bumi, tanaman-tanaman. Cuman itu clue-nya. Gitu loh. Lalu yang ini tidak diterima Tuhan, yang ini diterima. Sebentar. Alkitab mencatat bahwa Abraham memang the father of faith, but faith originally itu dimulai oleh Habel. Kalau saudara pergi ke kitab Ibrani, ya, Hall of Faith, di situ nama Abel yang pertama muncul, bukan Abraham. Ya. Jadi masalahnya begini, kita bisa lihat gini, si Habel tahu dari mana bahwa yang namanya persembahan dibawa di hadapan Tuhan itu harus ada darah tercurah. Hewan dipotong, bukan pohon dipotong, karena pohon tidak bisa mencurahkan darah. Dari mana si Abel tahu? Kenapa bisa kakak adiknya tahu, kakaknya nggak tahu? Jangan-jangan bapaknya pernah ngajarin adiknya, kakaknya nggak diajarin. Mungkin kita nggak tahu. Pada saat akhirnya Kain iri dan membunuh Habel. Saudara cari di Alkitab, Kain membunuh Habel. Apa yang dikatakan Adam? Apa yang dikatakan Adam? Apa? Kalau saudara mungkin bingung, nggak ketemu Adam ngomong apa ya? Waktu anaknya saling bunuh, bapaknya ngomong apa? Apa? Diam aja. Yang datang Tuhan justru, di manakah adikmu? Bukan Adam. Aneh. Yang itu adalah contoh yang untuk dihindari. Untuk dihindari. Seorang ayah yang tidak mendisiplin anaknya. Seorang ayah yang tidak mendisiplin anaknya. Mirip seperti Daud. Sehebat apapun Daud, anaknya saling bunuh. Ingat siapa yang membunuh siapa? Absalom membunuh Amnon. Dibunuh toh? Kalau saudara cari Daud ngomong apa untuk mendisiplin? Nothing. Daud tidak memberikan disiplin apapun kepada Absalom. Tidak, Absalom kabur. Lari. Kita ingat ya tadi poin yang ketiga. Meminta dengan sangat. Tugas seorang ayah. Meminta dengan sangat itu mendisiplin, mengkoreksi, meluruskan. Nak, mengapa kau begini? It's not easy. Tidak mudah. Another example. Ishak. Tadi Abraham, sekarang Ishak. Ishak punya 2 anak. Siapa? Esau dan Yakub. Kembar toh? Kembar. Tapi ini klasik contohnya.
Satu anak papa, satu anak mama. Iya kan, saudara tahu kan? Ishak, ya, dia lebih condong hatinya kepada Esau, sementara istrinya, ya, kepada Yakub. Dan akhirnya kita tahu cerita Yakub mencuri hak kesulungan Esau, nyamar di hadapan Abraham. Tapi yang sering kita lupa, itu idenya siapa? Idenya mamanya. Come on, idenya mamanya. Idenya mamanya, kamu gini-gini, kamu nih yang didandanin, kamu nyamar jadi kakak kamu, terus oh, udah kayak nonton sinetron. Itu ide mamanya. Itu ide mamanya. Gak tahu kenapa begitu. Apakah mamanya tidak suka sama si Esau? Kita tidak tahu. Gitu. Tapi itu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di dalam family. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di dalam family. Ada lagi contoh dari Yakub. Tadi dari Ishak, sekarang dari Yakub. Yakub punya berapa anak, saudara? Come on. 12 kan? 12 anak yang pria. Terus dia punya sesuatu yang berharga. Nah, bayangkan kalau saudara punya anak banyak, 5 katakanlah, nggak usah 12 lah. 5 atau 3, saudara punya sesuatu, tapi sayang yang saudara punya itu berharga, itu cuma 1. Saudara mau berikan yang anak pertama, anak kedua, apa anak ketiga? Yakub punya anak 12 dan dia memiliki jubah maha indah. Alkitab mengatakan robes of many colors. Jubah maha indah, bagus banget jubahnya. Anaknya 12, jubahnya cuma 1. Mau dikasih ke siapa? Nah, kalau saudara jadi Yakub, saudara kasih yang mana? Susah. Kasih siapa? Yang paling gede. Oke, bisa. Ya, paling gede. Mungkin adik-adiknya bisa menerima, ya cuma 1 dikasih, ya udahlah karena dia paling gede. Tapi apa yang dilakukan Yakub? Dikasih anak nomor berapa? Nomor 11. Wait a minute, apa? Kenapa dikasih ke anak pertama, kedua, ketiga sampai 10 di skip? 1 pemberian yang berharga dikasih ke anak yang 11. Tahu akibatnya? Ya nggak heran kalau anak nomor 1 sampai 10 membenci anak yang ke-11. Kenapa dia yang dikasih? Mungkin yang paling besar harusnya kan aku duluan yang dapat. Karena di dalam budaya saat itu, apapun warisan dari ayah, itu anak sulung selalu double portion dapatnya. Gak bisa itu skip langsung ke anak kedua. Gak bisa. Kalau saudara dengar cerita anak yang hilang, ingat ya, seorang ayah punya 2 anak, yang 1 pergi ya, prodigal son, ingat itu kan. Anaknya 2 kan, akhirnya harta dibagi tuh. Itu yang sulung dapat 2/3, yang bungsu dapat 1/3. Gak 50-50, tidak. Sulung selalu double. Lah kenapa bisa ini langsung skip dikasih ke anak nomor 11? Gitu. Memang Alkitab tidak menjelaskan, tapi dari situ kita ada satu clue. Hatinya terpaut kepada yang 1 itu. Yusuf. Tahu dari mana? Anak pertama sampai anak 10 menggebalakan kambing domba di padang belantara, itu tempat berbahaya. Anak yang 11, kamu di rumah aja. Kamu di rumah aja, jangan ikut mereka. Tahu kan saudara? Pada saat Yusuf dibuang ke sumur, dia kan gak ikut sama kakak-kakaknya. Itu dia. Oke, I gotta be quick. Nah, seorang ayah memiliki peranan penting sekali dalam membentuk sebuah keluarga. Kenapa? Karena begini saudara, dari keluarga yang rusak, ya, seorang anak yang rusak, ya, dari keluarga yang rusak atau tidak ideal, dia akan keluar, dia akan membentuk sebuah komunitas most likely rusak juga. Kalau komunitasnya isinya adalah anak-anak yang tertolak, komunitas itu akan begitu. Komunitas yang rusak juga karena isinya orang-orang yang rusak tanda kutip akan juga membentuk sebuah lingkungan yang lebih besar. Contohnya apa? Kota, council, rusak juga. Sebuah kota yang isinya seperti itu akan membentuk sebuah komunitas yang lebih besar, yaitu apa? Negara, rusak juga. Makanya yang berusaha dihancurkan adalah hubungan ayah sama anak. Tahukah saudara, seorang anak, di mata seorang anak, ibu boleh salah, tapi ayah tidak boleh salah.
Makanya kalau saudara menjumpai, kenapa lebih banyak kasus orang kepahitan, bitterness itu sama ayahnya, bukan sama mamanya toh? Kok bisa gitu? Gak tahu gitu. Ayah tidak boleh salah, harus perfect di mata anak, apalagi anak kecil. Kalau mama yang salah, mereka mudah memaafkan. Tapi kenapa kalau papanya yang salah, kebawa terus? Maka itu yang akan dirusak hubungan ayah dengan anak. Kenapa? Karena iblis tahu yang harus diputuskan adalah hubungan yang godly, ilahi. Jangan sampai yang ilahi ini turun kepada anaknya sehingga menciptakan suatu komunitas ilahi, godly community. Karena kalau terlalu banyak orang yang ilahi, terlalu banyak orang percaya yang godly, yang membawa DNA ilahi, maka transformasi akan terjadi di dalam kota tersebut. Makanya itu dirusak. Dirusaknya apa? Anaknya. Dirusaknya apa? Hubungannya. Dirusaknya apa? Ayahnya. Dipotong hubungannya, dirusak. Image-nya dirusak. Begitu image father itu hilang, maka anak akan sulit memanggil God as our father. Kenapa? Karena yang ada di image dia, si anak, ayahku aja begini. Bagaimana aku bisa panggil Allah sebagai father? Ntar jangan-jangan God, Tuhan seperti ayahku. Itu yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi. Ya, kita mesti tahu peran ayah itu penting sekali. Amazingly di Alkitab, kalau saudara lihat buku terakhir di Alkitab, yaitu kitab Maleakhi. Kalau saudara buka Maleakhi 4 ayat 6, boleh kita buka. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Ya, ayat terakhir, pasal terakhir di dalam ini. Gini, kalau saudara lihat perjanjian lama dan perjanjian baru itu gapnya ratusan tahun. Dari buku terakhir Maleakhi sampai Injil dibuka perjanjian baru itu ratusan tahun gapnya. Tapi the last message di perjanjian lama, habis itu gap sekian ratus tahun dan dimulai perjanjian baru, kita lihat message-nya apa. So I believe this message is so important. Kenapa? Itu yang terakhir. Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. This is the last warning, this is the last message. Bapak harus kembali kepada anak. Anak harus kembali kepada bapak. Kenapa? Karena hanya connection itu, hanya relationship itu yang bisa sustain keturunan ilahi. Kalau ini putus, nggak bisa, saudara. Bapa harus kembali kepada anak, anak harus kembali kepada bapa. Itu terakhir kan di perjanjian lama. Lalu kita stop sekian ratus tahun, kita masuk ke dalam perjanjian baru. Salah satu message yang pertama di perjanjian baru apa? Mari kita buka Lukas 1. Lukas pasal 1, Lukas pasal Injil ya, Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Lukas 1 13 sampai 17. Lihat. Ini pada saat malaikat Gabriel memberitakan kabar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria." Ini ayahnya Yohanes Pembaptis. "Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya." Ya, berita anaknya belum lahir. "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." 16. "Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." What is that? Restoration. Perhatikan baik-baik. 17. "Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan," mendahului Yesus ya, "dalam roh dan kuasa Elia." Untuk apa? Membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Sama toh? Gap sekian ratus tahun. The last message sama the first message sama. The ministry of Elijah yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Hati bapa harus kembali kepada anaknya. Pemulihan, restoration. Ternyata bukan cuma masalah keluarga, tidak. Karena dikatakan gini, banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka.
Banyak orang berbalik kepada Tuhan itu diawali pemulihan hubungan ayah dengan anak. Very important. I have to close with this karena waktu saya habis, saudara. Untuk menjadi seorang ayah, begini saudara. 2 Korintus 6 ayat 18. 2 Korintus 6 ayat 18. Apa ini? 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu. Ini Rasul Paulus ya. Dan aku, Rasul Paulus, akan menjadi bapamu dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ya, 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku, capital. This is God. Untuk menjadi seorang ayah yang ilahi, godly father, dia harus mengenal God the Father. Untuk menjadi seorang godly father, seorang ayah harus mengenal God the Father. Baru bisa itu diturunkan ke anak-anaknya. Ya, real quick. Amsal 4 ayat 1 dan 2. Sedikit lagi saudara. Amsal 4 ayat 1 dan 2. Dengarlah anak-anakku didikan seorang ayah. Ingat, ayah harus mendidik. Dan perhatikanlah supaya kamu memperoleh pengertian. Sebab aku memberikan didikan yang baik kepadamu. Janganlah kamu meninggalkan petunjukku. Jangan lupa saudara, jika saudara seorang ayah, saudara harus mendidik anak saudara. Mendidik ya. Ingat. Dan 1 Korintus 4:15, please. 1 Korintus 4:15. 1 Korintus 4 ayat 15. Yes. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak ayah. Rasul Paulus. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi ayahmu, bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Apa ini? Berbicara apa? Pentingnya spiritual father. Tidak semua orang memiliki ayah biologis. Atau saudara di sini, saudara memori saudara tentang ayah jasmani saudara sudah nggak ingat seperti apa. Or maybe you don't have good memories about your earthly father. Ya, kebanyakan kita tidak dididik secara ilahi, betul kan? Ya, makanya perlu yang namanya spiritual father. Now this is amazing, spiritual father itu perlu. Sehingga tidak hilang satu generasi. Tidak hilang satu generasi. Ayah jasmani penting sekali. Tapi ayah rohani penting. Makanya Rasul Paulus bilang gini, akulah yang menjadi ayahmu. Akulah yang menjadi bapamu. Apa yang bisa dilakukan ayah rohani? Ayah jasmani bisa melakukan banyak hal. Tapi ayah rohani jangan salah, bisa juga melakukan banyak hal. Bisa melakukan banyak hal. Saudara ingat, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Terus Yusuf bilang apa? Kejadian 45 ayat 8. Kejadian 45 ayat 8. Lihat. Ini Yusuf. So now it was not you who sent me here, but God. And he has made me a father to Pharaoh. Yusuf bilang, tahu nggak? Aku dikirim ke Mesir, walaupun ceritanya dijual sebagai budak. Tapi itu rencana Tuhan supaya aku menjadi bapa bagi Firaun. Oh, this is amazing. Mungkin saudara tidak punya figur ayah jasmani, atau mungkin saudara tidak punya anak. Saya tidak punya anak biologis, saudara, sejauh ini. Tapi mungkin Tuhan bisa posisikan saudara menjadi ayah rohani dimanapun saudara ditempatkan. Mungkin di marketplace, mungkin di komunitas di mana saudara berada. Saudara bisa berfungsi sebagai ayah rohani. Spiritual father. Yusuf menjadi spiritual father di Mesir. Mesir, bayangkan saudara, berapa dewa-dewa, berapa ilah di Mesir. Harus dikirim seseorang menjadi father untuk Firaun. Ada cerita lain, Yakub. Sebelum Yakub mati, dia bilang gini, kumpulin anak-anakku, gather all around me. Sons of Jacob, I will tell you the things to come. Aku akan memberitahu kepada kalian apa yang akan terjadi di masa depan. Yakub 12 anaknya. Lalu dikumpulkan anak-anaknya, lalu dia prophesy satu persatu dari anak yang tertua sampai yang paling kecil. Kita tahu anak tertua Ruben. Begitu Ruben diprophesy, yang keluar adalah kutukan dari Yakub. Oh, come on, ingat saudara, kutukan dari Yakub keluar. Engkau tidak akan sukses. Yakub mengutuk anak yang tertua. Saudara tahu kan sebabnya kan? Kita nggak punya waktu untuk masuk dalam.
Itu Yakub. Tapi tiba-tiba sekian waktu kemudian, seseorang ayah rohani, spiritual father yang bernama Musa, berkata begini, Reuben, you shall live. Curse was reversed into blessings. Dia udah dikutuk sama Yakub, dibalik sama Musa. You shall live. Powerful. Worship team boleh kembali ya. I'll close with this. Saudara yang punya anak, I'm gonna give you questions. Ingat, spiritual father is crucial. Spiritual father is crucial. Penting sekali. Pertanyaan buat saudara-saudara yang punya anak. Nomor 1. Are you okay? Okay, itu hanya intermezzo. Nomor 1, pertanyaan bagi engkau ayah. Nomor 1, pernahkah, perhatikan baik-baik, pernahkah anakmu melihat engkau berdoa atau memimpin doa? Ya, pernahkah anakmu melihat engkau berdoa atau memimpin doa? Kita bicara dalam keluarga aja. Nomor 2, pernahkah anakmu mereka melihat engkau berdoa bersama istrimu? Kelihatannya sepele ya. Nomor 3, pernahkah mereka melihat engkau mendoakan seseorang, menumpangkan tangan atas seseorang? Anakmu pernah lihat gak? Seringkali yang namanya keteladanan itu tidak bisa diajarkan, hanya bisa ditularkan. Mereka harus lihat engkau melakukannya, sehingga itu terekam di kepala mereka lebih kuat dibandingin kita ngomong sampai mereka dewasa. Berikutnya, ayah, pernahkah mereka melihat engkau sedang membaca Alkitabmu? Devotion in the Word of God. Satu lagi, ayah, pernahkah mereka melihat engkau sedang worship, memuji Tuhan? Think about this for a moment. Ini baru pertanyaan pernahkah mereka melihat. Belum pertanyaan pernahkah engkau mengajak mereka berdoa bersama engkau. That's another thing. Lihat aja, pernah gak? Lihat aja pernah apa enggak? Mari kita berubah. Let's learn something. Jangan sampai ada waktu yang hilang. Karena begitu itu hilang, gak bisa dibalikin, saudara. Gak bisa. Hanya akan ada penyesalan dan penyesalan. Dan buat saudara-saudara yang mungkin berpikir, saya sudah kelewat, anak saya sudah besar semua, anak saya sudah menikah semua. That's fine, gak apa-apa. But you still have a chance. Saudara masih punya kesempatan untuk menjadi spiritual father bagi orang lain. Mungkin ada anak yang tidak memiliki ayah yang proper, dan mungkin di situ adalah bagianmu. Engkau bisa menjadi spiritual father mungkin buat sebuah komunitas. Itu adalah kesempatan kita, ya, untuk membawa godly image, sehingga dimanapun kita berada, itu bisa ditransfer ke generasi berikutnya. Let us pray.